Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bayu Otargifari Sugianto. Di sini kita akan mempelajari apa sih itu koloid dan apa saja jenis-jenisnya serta sifat-sifatnya. Mari kita pelajari bersama-sama. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya terlihat keruh, contohnya air dan susu. Nah, tadi terdapat dua, yaitu larutan dan suspensi. Apa sih itu larutan dan apa sih itu suspensi? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi, contohnya air dan sirup. Yang kedua, apa itu suspensi? Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika pada waktu yang lama suspensi dapat mengendap, contohnya air dan tanah. Ini merupakan jenis koloid emulsi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih sifat-sifat dari koloid. Nah, sifat-sifat koloid itu ada 7, teman-teman. Yang pertama itu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Yang kedua, itu ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga, itu ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaan, baik ion positif maupun negatif. Yang keempat, itu ada koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpalkan karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang bermuatan telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima, itu ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisa. Yang keenam ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Yang ketujuh yang terakhir adalah koloid pelindung, yaitu adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Selanjutnya kita akan memasuki ke jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu ada 8, teman-teman. Yang pertama adalah sol padat. Sol padat ini memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Contohnya adalah panduan logam kaca berwarna. Yang kedua itu ada sol cair, yaitu terdiri atas fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya adalah tinta dan cat. Yang ketiga ada aerosol padat yang memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contohnya adalah debu dan asap rokok. Yang keempat ada aerosol cair yang terdiri dari fase pendispersi cair dan medium pendispersi gas. Contohnya adalah kabut dan awan. Yang kelima adalah emulsi padat yang terdiri dari fase pendispersi cair dan medium pendispersi padat. Contohnya adalah mentega, keju, dan mutiara. Yang keenam adalah emulsi cair yang terdiri dari fase pendispersi cair dan medium pendispersi cair. Contohnya adalah susu, es krim, santan, dan mayones. Yang ketujuh, itu ada busa padat yang terdiri dari fase pendispersi gas dan medium pendispersi padat. Contohnya adalah batu apung dan styrofoam. Yang kedelapan yang terakhir yaitu adalah busa cair yang terdiri dari fase pendispersi gas dan medium pendispersi cair. Contohnya adalah busa sabun dan krim kocok. Langsung saja kita ke tahap praktek. Di sini saya mempunyai sedikit susu yang akan saya campurkan dengan air.
dari hasil praktek tadi, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan koloid jenis emulsi cair karena zat pelarut yaitu air dan zat terlarut yaitu susu sama-sama bersifat cair. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila tersalah kata atau tingkah laku saya. Mohon dimaafkan dan see you.